Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Yani Kurnia. Saya dari kelas 2021A MPM 21103008. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat HAM, karakteristik HAM, jenis dan kategori HAM dan DUHAM. Baik, yang pertama itu hakikat HAM. Hakikat HAM ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu hak. Hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki, melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hak sesuatu berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Yang berikut, asasi, mendasar, fundamental, utama. Terus yang berikut, manusia, individu yang hidup manusia. Dibedakan antara hak khusus dan hak asasi atau dasar. Yang pertama itu hak dasar. Paling fundamental menjadi dasar adanya hak yang lainnya. Yang kedua, hak khusus. Adanya hak karena kekhususan tertentu dan tidak berlaku untuk semua pihak. Ada beberapa definisi dari hakikat HAM. Yang pertama itu menurut pendapat dari William Ockham, hak sebagai sebuah kuasa untuk bertindak, sedangkan menurut Tolan, kekuasaan untuk berpengaruh yang lain. Sedangkan menurut Thomas Hobbes dan B. Spinoza, hak sebagai sebuah kebebasan. Sedangkan menurut Paus Yohanes 23, HAM sebagai hak-hak moral universal yang dimiliki secara sama oleh semua orang karena mereka adalah makhluk manusia. Berikut itu karakteristik HAM. Karakteristik HAM dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu melekat pada kodrat dan harkat manusia. Yang pertama itu dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Terus yang berikut bagian dari kemanusiaan, keberadaan seseorang. Terus yang berikut didapat atau diperolehnya sejak dia menjadi dan atau diyakini sebagai manusia. Terus yang berikut hak kodrati. Karena HAM selalu dikaitkan dengan kodrati manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bersosial. Terus yang berikut HAM diterima manusia dari Tuhan atau penciptanya sebagai anugerah yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Yang berikut manusia menerima semuanya itu secara gratis, tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan dan tidak dapat dicabut. Berikut berlaku bagi semua orang. Yang pertama, semua manusia sama dalam HAM. Yang kedua, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, status sosial. Terus yang berikut tergantung waktu. Yang berikut tergantung negara atau wilayah. Terus yang berikut tergantung general wills. Baik, yang berikut keluhuran martabat manusia. Manusia memiliki HAM karena dia memiliki martabat yang luhur. Akar dari keluhuran pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui orang lain. Jika nilai-nilai HAM diabaikan atau dilecehkan, maka akan dengan mudah terjadi pembunuhan, pelecehan, kekerasan, serta diskriminasi. Yang berikut, respek pada kebebasan manusia yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu, setiap orang dilahirkan bebas atau sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Yang kedua, no oppress, tidak dikukung. Yang ketiga, kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seseorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Yang berikut, kebebasan merupakan anugerah istimewa dari Allah dan diberikan sebagai tanda citra Allah dan diri manusia. Yang berikut, kebebasan adalah sebuah kemerdekaan dari seseorang, bentuk larangan tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Berikut jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, beragama, berpendapat, berkeluarga. Yang berikut, hak asasi ekonomi, hak milik, hak jual beli, hak atas pekerjaan, hak mendapat tunjangan. Yang berikut, hak asasi politik, ikut serta dalam pemilihan, dipilih, memilih, dan mendirikan parpol dan bersuara. Terus yang berikut, hak asasi hukum, sama di depan hukum, mendapat legalitas hukum. Yang berikut, hak asasi sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, dan mengembangkan budaya dan ekspresi budaya. Baik, yang berikut
hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum, yang dimana perlakuan adil dalam peradilan, penahanan, penangkapan, baik yang berikut DUHAM, penderitaan dan dehumanisasi yang sangat parah selama perang, khususnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai tahun 1945, yang dimana penjajahan, perbudakan, pembantaian, serta kesewenangan, kekerasan, kelaparan tanpa jaminan keamanan penderitaan manusia. Apakah harus demikian? PBB dibentuk untuk membawa kesadaran bersama bagi kebaikan manusia. Perlu ada tanggapan atas kejahatan kemanusiaan dan penderitaan secara legal, tidak cukup dengan belas kasihan. Proses Komisi ESCO bersama 18 anggota komisi bersidang Januari pada tahun 1947 dipimpin oleh Eleanor Roosevelt. Sidang selesai pada tanggal 10 Desember tahun 1948 di Istana Shiloh, Paris. Ada 58 negara perwakilan, 48 negara setuju, 8 negara abstain, 2 negara tidak hadir, suara mayoritas setuju isi deklarasi. Baik, yang berikut mukadimah. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamnya dan hak-hak yang sama tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, perdamaian di dunia. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan bicara beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak dapat terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelalaian dan penjajahan. Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditinggalkan.